Jorge Martin terbuka untuk meninggalkan Ducati pada akhir musim MotoGP 2023, meski ia masih memiliki kontrak 2 tahun dengan pabrikan asal Italia tersebut. Pembalap Pramac Racing itu mempersiapkan diri untuk menjalani musim ketiganya di MotoGP. Di tahun debutnya, secara mengejutkan berjalan dengan baik. Tetapi cedera parah di balapan ketiga dalam kalender, menghambat kemajuannya di sisa musim. Terlepas dari kesulitan yang memaksanya absen 4 seri, ia mengakhiri musim 2021 dengan 4 kali naik podium, dan 1 kemenangan. Hasil tersebut meningkatkan ekspektasi yang tinggi untuk musim 2022, meski akhirnya mengecewakan. Martin gagal tampil pada level yang diharapkan hingga akhir musim. Ia memang naik podium 4 kali, tapi berakhir di peringkat ke-9 klasemen akhir, sama seperti musim 2021. Padahal, tahun kemarin dia menjalani musim secara penuh. Hasil buruknya berdampak pada masa depannya. Ia menjadi favorit untuk naik ke tim resmi pada 2023, tapi ternyata, Enea Bastianinilah yang dipilih Ducati, usai mempersembahkan 4 kemenangan untuk Gresini. Martin tentu kaget tidak bisa mewarisi kursi Jack Miller. Menurut info yang didapat motorsport.com, Ducati membayar kompensasi kepadanya, karena tidak mempromosikan pemuda Spanyol itu. Ia jadi pembalap dengan bayaran tertinggi kedua, dari pabrikan Borgo Panigale tersebut. Selain itu, Martin bisa memutus kontrak lebih cepat, meski jatuh tempo pada 2024. Untuk saat ini, pemilik nomor 89 ini, telah menunjukkan kepercayaan diri yang penuh terhadap timnya, untuk musim yang baru. Karena ia yakin, bahwa mereka akan sangat kompetitif di musim ini. Meskipun mengalami penurunan karir 3 tahun terakhir, Marc Marquez masih dianggap lawan berat oleh para pesaingnya dalam perebutan gelar MotoGP 2023. 3 tim MotoGP telah mempresentasikan motor dan line-up. Ini menandakan, bahwa persaingan telah dimulai meski tes pramusim pertama di sirkuit Sepang, 11 hingga 12 Februari, yang lebih menentukan. Francesco Bagnaia secara logis menjadi favorit setelah dinobatkan sebagai juara dunia tahun lalu. Ia pun sadar, tekanan makin berat karena banyak yang ingin mencoba mencuri trofinya. Fabio Quartararo, lawan utamanya musim lalu, juga diperkirakan akan ikut dalam perebutan gelar. Begitu juga Enea Bastianini, yang berada di urutan ketiga klasemen dan baru saja bergabung dengan tim resmi Ducati. Di tengah-tengah semua penantang gelar ini, nama Marc Marquez juga muncul dalam pembicaraan lawan-lawannya. Beberapa bahkan tak ragu untuk menempatkannya sebagai yang terdepan, meski dalam 3 tahun terakhir sangat terganggu sejak cederanya di Jerez, pada awal musim 2020. Honda dan Yamaha berada di posisi sulit tahun lalu, akan menjadi salah satu faktor kunci untuk musim 2023. Namun, para pembalap tetap menyadari bahwa level yang ditampilkan oleh pabrikan lain akan sama pentingnya karena peta dikerjakan ulang setiap tahun sesuai evolusi masing-masing tim. Tren musim 2022 membutuhkan waktu untuk muncul dengan performa buruk dari 2 protagonis utama dan sebaliknya, kemenangan dari pihak luar yang tak terduga. Sementara kejuaraan terakhir melihat total 14 pembalap yang berbeda naik podium, termasuk 7 pemenang. Peluang untuk berkembang di garis depan tampaknya lebih besar dari sebelumnya. Oleh karena itu, mereka harus memiliki banyak kesempatan untuk dapat mengklaim kemenangan lagi pada 2023. Setelah jeda selama 1 bulan, presentasi MotoGP akan dilanjutkan pada 22 Februari dengan acara yang diselenggarakan oleh Repsol Honda di Madrid. Honda secara resmi mengumumkan tanggal presentasi tim pabrikannya untuk MotoGP 2023. Dengan sedikit koreksi dari apa yang awalnya dikomunikasikan, mereka akan menyelenggarakan acara pada 22 Februari. 2 juara dunia MotoGP, Marc Marquez dan Joan Mir, akan tampil bersama untuk pertama kalinya dengan warna yang sama. Mereka akan memiliki misi untuk melambungkan Honda kembali, setelah 3 tahun anjlok. Perubahan signifikan diharapkan terjadi pada versi baru RC Tuan Trivi, yang musim lalu sangat lemah. Mereka tanpa kemenangan, dan menempati posisi terakhir di antara konstruktor. Di antara 5 pabrikan yang masuk ke MotoGP, Honda akan menjadi pabrikan keempat yang meluncurkan motor musim 2023. Yamaha yang membuka informasi tersebut pada pertengahan Januari, tetapi terutama dengan mengungkapkan corak, dan menjaga kerahasiaan M1 barunya. Sambil menunggu dimulainya kembali presentasi dengan Repsol Honda, tim MotoGP akan bertemu di Sepang dalam beberapa hari mendatang, untuk 2 pertemuan penting yakni shakedown selama 3 hari, di mana para pembalap uji coba bekerja, kemudian tes resmi. Tes kedua akan berlangsung di Portugal sebulan kemudian, pertemuan terakhir sebelum dimulainya kejuaraan di sirkuit yang sama dari 24 hingga 26 Maret.
Tim satelit Honda, LCR, juga baru saja mengumumkan tanggal presentasinya sendiri yang berlangsung secara daring pada 7 Maret. Formasi yang dipimpin oleh Lucio Cesinello, juga akan memiliki susunan pemain baru dengan kedatangan Alex Rins bersama Takaaki Nakagami.